warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum memasuki presentasinya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2, yaitu Andri Sabrina, M. Denis, Nadia Olivia Saputri, Putri Patrasia, Andriani, Rizky Mulia Saputra, M. Taufik Afikri, dan Eko Aprianto. Baiklah, pertama materinya akan dibacakan oleh M. Taufik Afikri. 8. Tujuan dan pendekatan pemberdayaan komunitas. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian masyarakat yang dapat memutuskan permecahan masyarakat yang dihadapi dengan menggunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Community Based Development adalah metode pendekatan yang melibatkan masyarakat komunitas di dalam pembangunan, yang melibatkan unsur-unsur yang lebih luas di antaranya sosial, budaya, ekonomi, hingga peraturan perenataan dan lingkungan. Sifat pendekatan CBD adalah proses pembangunan mulai dari tahap ide, gagasan, perencanaan, pembuatan program kegiatan, penyusunan anggaran biaya, pengadaan sumber-sumber, hingga pelaksanaan di lapangan, lebih menekankan keinginan atau kebutuhan yang nyata. Pendekatan CBD lebih menekankan keinginan kebutuhan yang nyata ada dalam kelompok masyarakatnya, sehingga pendekatan lebih bercinkan pendekatan yang bersifat bottom up. Kelebihan pendekatan CBD antara lain lebih aspiratif, akomodatif terhadap keinginan dan kebutuhan dari kelompok masyarakatnya, lebih peka terhadap dinamika atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, dapat meningkatkan motivasi dan peran serta kelompok masyarakatnya karena jenis keinginan atau kebutuhan yang diperencanakan nyata datang dari mereka. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Olivia Saputri. Pokok pikiran yang terkandung dalam CBD adalah mencakup 1. Keputusan dan inisiatif pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal oleh warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui perannya. 2. Memperkuat kemampuan masyarakat miskin, mengarah dan mengatasi aset-aset yang ada untuk memenuhi kebutuhannya. 3. Toleransi yang besar terhadap formasi dan karenanya mengakui makna pilihan nilai individual di dalam pengambilan keputusan dan desentralisasi. 4. Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku organisasi lokal yang otonom. Ada beberapa karakter utama CBD, yaitu A. CBD berbasis sumber daya masyarakat atau SDM. B. CBD berbasis partisipasi masyarakat. C. CBD berkelanjutan. Pemberdayaan komunitas dapat dilihat dari dua sudut pandang sebagai berikut. A. Pendekatan deficit base ialah pendekatan berpusat pada berbagai masalah yang ada dan upaya-upaya pemecahan masalah. B. Pendekatan strength base ialah pendekatan yang berpusat pada potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas individual masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Patrasia. Kelebihan dan kekurangan pemberdaya komunitas. Beberapa kelebihan pemberdaya komunitas. A. Memudahkan dalam koordinasi antar individu. B. Antar individu dapat saling memberi semangat dan motivasi. C. Mampu meningkatkan kesejahteraan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. D. Mampu meningkatkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan kelompok baik di bidang ekonomi maupun sosial. E. Penggunaan sumber daya alam dan potensi yang dapat lebih efektif dan efisien. Beberapa kekurangan pemberdaya komunitas. A. Sering terjadinya perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lain sehingga muncul konflik baru.
B. Tingkat partisipasi setiap individu berbeda-beda sehingga menghambat pembangunan. C. Tingkat sumber daya manusia berbeda-beda. D. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam berkreasi dan kurangnya kapasitas secara kritis dan logis. E. Kegiatan pemberdayaan selama ini ditunjukkan pada masyarakat lokal dan permasalahan sosial saja. Aktivitas pemberdayaan komunitas. Hakikatnya, pemberdayaan komunitas masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun, upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya tersebut juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Masyarakat dalam hal tersebut menjadi pelaku atau proses pemberdayaan. Langkah-langkah pemberdayaan komunitas. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan komunitas, yaitu 1. Menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. 3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial. Aksi pemberdayaan komunitas sebagai berikut. Kemandirian dapat menyikapi ketimpangan sosial dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu melalui lembaga swadaya masyarakat dan pembangunan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Andriani. Aksi pemberdayaan komunitas sebagai bentuk kemandirian dalam menyikapi ketimpangan sosial dapat dilakukan dengan 2 langkah sebagai berikut. A. Lembaga swadaya masyarakat ialah usaha mandiri dari kalangan organisasi swasta yang berciri altruistis, edukatif, agama, dan perlindungan alam lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia dalam masa kini dan masa datang. Usaha-usaha LSM yaitu mengutamakan masyarakat kecil yang diberikan bantuan dalam bidang keterampilan dan sebagai usaha-usaha peningkatan pendapat penduduk, kesempatan kerja di desa. Peran LSM dalam proses pembangunan masyarakat desa melalui usaha-usaha perencanaan masyarakat sebagai micro-level planning yang membutuhkan usaha-usaha inovatif, kreatif, dan pengalaman-pengalaman yang bermanfaat yang dimiliki oleh LSM. A. Peran LSM dalam membangkitkan masyarakat desa sebagai berikut. 1. Menghilang ketimpangan struktural yang berakar di masyarakat. 2. Menghilangkan nilai-nilai budaya yang menghambat perkembangan masyarakat. 3. Memanfaatkan potensi sumber daya untuk pembangunan. 4. Menciptakan iklim agar masyarakat terdorong untuk berusaha dan lain-lain. B. Peran LSM sebagai katalisator pembangunan. Biasanya bentuk mempengaruhi dalam jangka waktu cukup pendek guna menciptakan suasana dapat terbentuknya organisasi di kalangan masyarakat atau guna menciptakan struktur dan proses kegiatan masyarakat. Sebagai katalisator, LSM dapat masuk sampai lingkungan masyarakat paling bawah. C. Peran LSM dalam membantu pemerintah. LSM dapat menganalisis situasi secara tepat dan data akurat. Hasil-hasil usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam hal ini, LSM dalam membangun masyarakat desa memiliki fleksibilitas dan banyak kesempatan lebih mengenal penyataan hidup di desa. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat masih terbatas dan belum mampu penanggulangan kemiskinan. LSM melaksanakan program dan pemberdayaan masyarakat. LSM diperlukan resposisi di tengah masyarakat dalam bentuk 1. LSM perlu memfasilitas tumbuh kembang kelembagaan rakyat yang individual atau sektoral, yaitu organisasi buruh, petani, dan lain-lain. 2. LSM perlu aktif dalam membangun hubungan dengan berbagai elemen masyarakat sipil, yaitu media massa, mahasiswa, buruh, petani.
3. LSM venue publik luas atau go publik ke masyarakat sehingga posisi dan peran dirasakan oleh masyarakat. 4. LSM dikuatkan sebagai sebuah identitas dan komunitas spesifik di dalam masyarakat sipil dan penguatan institusionalisasi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. 2. Pembangunan. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan yang sudah diterima. Kenyataan strategi masih belum maksimal diaplikasikan. Banyak pemikiran dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipasi berfungsi sebagai alternatif sebagai dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat seperti tidak dapat terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Kendalanya ada perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak ahli yang mengemukakan bahwa pembangunan negara-negara di Asia hanya berlangsung apabila persyaratan politis dan sosial terpenuhi. Pembangunan merupakan sebagai suatu usaha meningkatkan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Hal tersebut mempunyai beberapa aplikasi. Pertama, memberikan perhatian, kemampuan, dan tenaga guna membuat perubahan tersebut. Kedua, pembangunan harus mencakupi keadilan. Ketiga, penumbuhan kuasa atau wewenang dalam pengertian bahwa masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang dalam pengertian pembangunan. Partisipasi masyarakat diperlukan masyarakat sebagai objek semata. Partisipasi bukan hanya bertujuan untuk membangun sosial, melainkan juga sebagai integral pembangunan. Tuntunan agar partisipasi masyarakat semakin mengejelas seiring kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Pembangunan suatu negara tidak akan terlepas dari pengaruh globalisasi yang melanda di dunia. Persoalan politik, ekonomi tidak dapat hanya mengenai nasional. Masalah ini akan membawa negara kepada negara lainnya dan permasalahan tersebut akan berkembang menjadi internasional, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah. Negara-negara yang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disintegrasi sosial, kesenjangan ekonomi, dan aliansi terhadap model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun sebagai kerangka logis sebagai berikut. Pertama, proses penyusutan kekuasaan terbangun dari penyusutan faktor produksi. Kedua, pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran. Ketiga, kekuasaan akan membangun bangunan atau sistem pengetahuan politik, hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi. Dalam hal tersebut, secara sistematik akan menciptakan dua masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan tunadaya. Terjadinya kotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan di sisi lain manusia akan dikuasai. Guna membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, harus dilakukan pembebasan. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua konsep yang saling berkaitan. Guna menumbuhkan partisipasi masyarakat yang diperlukan berupa pemberdayaan. Manusia dibuat berdaya dengan menggunakan berbagai mode pemberdayaan. Partisipasi lemah disebabkan oleh kekurangan kapasitas masyarakat, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan. Keberhasilan suatu strategi yaitu melalui 3 aspek, yaitu pertama, terjadinya suasana atau iklim yang mungkin berkembang potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Kedua, lebih kuatnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan sarana, prasarana berupa jalan, integrasi, dan listrik. Ketiga, perlindungan terhadap masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kekurangan pemberdayaan menghadapi yang kuat, dan bukan berarti mensiasati ataupun menutupi dan hindari interaksi. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 널 보고 웃음을 막이 baby 너를 위한 멜로디